Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Perjalanan menelusuri teknologi canggih di Mesir kuno bukanlah sekedar menggali masa lalu, melainkan sebuah kajian untuk mempertanyakan kembali pemahaman kita tentang kemajuan manusia dan perkembangan teknologi. Apakah sejarah teknologi benar-benar berjalan linier, atau mungkinkah terdapat lompatan pengetahuan yang hilang di telan waktu? Mesir kuno dengan segala kemegahan dan misterinya menyimpan petunjuk tentang kemungkinan teknologi yang jauh melampaui zamannya. Dalam pembahasan kali ini, channel Ilmuwan Top akan mengungkap bukti-bukti yang menantang konvensi, menguak teknik konstruksi yang mencengangkan, akustik yang membingungkan, bahkan potensi penggunaan listrik di masa lampau. Mungkinkah piramida-piramida megah itu dibangun dengan teknik yang melampaui kemampuan kita saat ini? Apakah suara-suara misterius di dalam ruangan kuno menyimpan rahasia tentang manipulasi akustik yang belum kita pahami? Dan mungkinkah relief-relief dinding menyimpan petunjuk tentang pemanfaatan energi listrik ribuan tahun yang lalu? Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak kalian untuk menjelajahi bukti-bukti menakjubkan tentang teknologi canggih yang ada di Mesir kuno. Kita akan melihat bagaimana teknik konstruksi, akustik, bahkan mungkin listrik telah dikuasai oleh peradaban ini dengan cara yang mungkin belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasan, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya ya guys. Osirion. Salah satu misteri terbesar adalah Osirion, sebuah bangunan megah yang terletak ratusan kilometer di selatan piramida Giza, tetap menjadi misteri yang membingungkan para peneliti dan sejarawan. Keunikan dan kecanggihan arsitekturnya yang berbeda dari struktur kuil Mesir pada umumnya telah memicu spekulasi bahwa Osirion mungkin bukan hanya karya peradaban Mesir kuno yang kita kenal. Salah satu aspek yang paling membingungkan dari Osirion adalah desainnya yang berbentuk huruf L. Sebuah anomali dibandingkan dengan tata letak linier yang persegi panjang yang umum ditemukan pada kuil-kuil Mesir lainnya. Keunikan ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang tujuan dan makna di balik rancangannya yang tidak lazim. Bangunan ini dibangun dari balok-balok granit raksasa. Beberapa di antaranya memiliki berat hingga 100 ton yang diambil dari Aswan, sebuah lokasi yang terletak ratusan kilometer jauhnya. Tantangan logistik dalam mengangkut dan menempatkan balok-balok besar ini, terutama di lokasi gurun yang jauh dari sungai Nil, sangatlah besar. Bagaimana caranya orang Mesir kuno memindahkan dan menempatkan balok-balok granit raksasa yang beratnya mencapai ratusan ton dengan begitu presisi? Mengingat tidak adanya bukti penggunaan mesin canggih pada masa itu. Arsitektur Osirion semakin membuat ilmuwan bertanya-tanya tentang dari mana asalnya. Bangunan ini memiliki sistem atap berlapis ganda yang rumit dan sekitar selusin ruangan, menunjukkan tingkat kecanggihan arsitektur yang sulit dibayangkan untuk dicapai oleh peradaban dengan peralatan sederhana. Kompleksitas desainnya, terutama sistem penguncian yang presisi dan penyusunan balok-balok besar dengan akurat, menunjukkan tingkat pengetahuan teknik yang tidak biasa ditemukan pada bangunan Mesir kuno lainnya. Penggunaan granit, bahan yang jauh lebih keras dan sulit dipahat dibandingkan batu kapur yang lebih umum digunakan pada masa itu, semakin memperkuat dugaan bahwa Osirion dibangun oleh peradaban dengan teknologi yang lebih maju. Berdasarkan catatan sejarah yang ada, orang Mesir kuno tidak memiliki keahlian teknologi untuk mengolah granit dengan tingkat presisi dan skala seperti yang terlihat pada Osirion. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang siapa sebenarnya yang membangun Osirion dan teknologi apa yang mereka miliki. Struktur bawah tanah Osirion menimbulkan pertanyaan karena terletak sekitar 4,5 meter di bawah permukaan tanah, yang tidak biasa untuk arsitektur kuil Mesir. Beberapa peneliti menduga bahwa Osirion mungkin jauh lebih tua daripada bangunan di sekitarnya. Mungkin sudah ada ribuan tahun, jauh sebelum pasir dan tanah di sekitarnya terakumulasi dan menutupi sebagian besar strukturnya. Pola erosi air di sekitar situs ini mendukung teori bahwa Osirion dibangun sebelum akhir zaman es terakhir, ketika iklim lebih basah. Ini menunjukkan bahwa Osirion mungkin berasal dari zaman yang belum tercatat dalam sejarah. Selain itu,
Osirion sebagian besar berada di bawah tanah dengan air di dalamnya. Teknologi seismik mengungkapkan bahwa struktur ini memanjang setidaknya 15 meter di bawah lantai saat ini, menunjukkan bahwa yang terlihat hanyalah puncak dari konstruksi yang lebih besar. Tes seismik juga menunjukkan adanya rongga-rongga, namun eksplorasi terhambat oleh air yang mengisi rongga tersebut, sehingga sulit bagi arkeolog untuk menggali lebih dalam. Sistem hidrolik di Osirion menunjukkan kecanggihan teknologi yang sangat maju, dengan jaringan saluran, kolam, dan saluran air yang rumit dirancang untuk mengontrol aliran air dalam kompleks tersebut. Desain dan pelaksanaan sistem ini menunjukkan pemahaman mendalam tentang teknik hidrolik, termasuk dinamika aliran air dan manajemen tekanan. Dibandingkan dengan teknologi Mesir pada masa dinasti, hidrolik Osirion tampak jauh lebih maju. Meskipun orang Mesir kuno terampil memanfaatkan sungai Nil untuk irigasi, kompleksitas dan presisi Osirion tidak tertandingi oleh karya-karya Mesir lainnya. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tentang asal pengetahuan teknik yang begitu maju dan kemungkinan keterlibatan peradaban lain dengan teknologi lebih tinggi dari pembangunan Osirion. James Westerman, seorang peneliti, sejarawan, dan arkeolog terkenal, telah menghabiskan bertahun-tahun untuk menyelidiki misteri Osirion. Westerman berusaha memahami mengapa bangunan ini selalu tergenang air meskipun berada di tengah gurun. Ketika mereka mencoba memompa air keluar dari bangunan ini, mereka menemukan hal yang aneh. Air terus masuk dengan kecepatan yang sama atau bahkan lebih cepat dari kecepatan pompa mengeluarkannya. Penelitian lebih lanjut pada tahun 2023 menunjukkan bahwa air di Osirion memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda dari air di sekitarnya, menunjukkan kemungkinan adanya sumber atau jalur air yang berbeda. Dr. Westerman melakukan penelitian lebih lanjut dan menemukan bahwa air Osirion aman untuk diminum. Setelah rutin minum air yang telah disaring dari Osirion, penglihatannya menjadi jauh lebih baik, bahkan ia tidak lagi perlu memakai kacamata. Penemuan ini membuat dia semakin yakin bahwa air Osirion mungkin memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Selain kemungkinan bisa menyembuhkan, air Osirion juga memiliki suhu yang aneh. Suhu air di dalam pipa Osirion jauh lebih tinggi dibandingkan air di sekitarnya, seolah-olah melanggar hukum fisika tentang panas. Hal ini menunjukkan adanya sumber panas misterius yang belum diketahui. Sampai sekarang, masih belum diketahui dari mana air ini berasal, bagaimana air bisa terus mengisi bangunan di tengah gurun, dan seberapa besar ruangan bawah tanah yang terhubung dengan Osirion. Pilar Jet. Pilar Jet merupakan lambang terkenal dari peradaban Mesir kuno. Pilar Jet memiliki bentuk yang unik, dengan bagian bawah yang lebar, badan seperti tiang, dan beberapa garis mendatar di bagian atasnya. Dalam kepercayaan Mesir kuno, jet dianggap sebagai simbol kestabilan dan pembaruan, yang erat kaitannya dengan Dewa Osiris. Pilar ini melambangkan sifat kekal dari kehidupan dan keteraturan alam semesta dalam konteks keagamaan dan mitologi Mesir kuno. Meskipun tampaknya tidak berhubungan, ada persamaan menarik antara pilar jet dan teknologi Tesla jika kita melihat makna simbolis dari energi dan kekuatan dalam kedua konteks tersebut. Pilar jet yang melambangkan kestabilan dan pembaruan bisa dikaitkan secara kiasan dengan gagasan aliran energi yang terus-menerus, serta siklus kehidupan dan pembaruan yang tak pernah berhenti. Hal ini mirip dengan karya Tesla, terutama eksperimennya tentang energi nikrabel dan medan elektromagnetik, yang juga berkaitan dengan ide sumber daya yang selalu ada dan tersedia di mana-mana. Beberapa teori yang bersifat spekulatif mencoba mengaitkan pilar jet dengan kemungkinan adanya pengetahuan kuno tentang listrik atau energi, yang secara mengejutkan memiliki kesamaan dengan visi Nikola Tesla, seorang pioner di bidang teknologi listrik. Teori-teori ini menitik beratkan pada bentuk unik pilar jet yang menyerupai tiang dengan garis-garis horizontal. Beberapa berpendapat bahwa bentuk ini mungkin merepresentasikan komponen-komponen dalam sistem kelistrikan kuno, atau bahkan alat yang digunakan untuk menghasilkan atau menyalurkan energi. Meski terdengar fantastis, gagasan ini menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut, terutama mengingat bahwa peradaban Mesir kuno telah mencapai tingkat kemajuan teknologi yang mengagumkan di berbagai bidang. Mungkinkah orang Mesir kuno telah memiliki pemahaman tentang listrik atau bentuk energi lain yang belum sepenuhnya kita pahami?
Mungkinkah pilar jet selain sebagai simbol religius juga menyimpan petunjuk tentang teknologi canggih yang telah lama terlupakan? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan peneliti. Zawiat El Aryan. Zawiat El Aryan adalah situs arkeologi yang terletak di antara dataran tinggi Giza dan Abu Sir. Situs ini menjadi sangat misterius karena kebijakan pemerintah Mesir menutup akses untuk penelitian dan publik. Satu-satunya informasi tentang situs ini berasal dari penelitian abad ke-20 oleh Egyptologis Alessandro Barsanti, yang berhasil mengumpulkan data penting sebelum akses dibatasi. Sejak itu, Zawiat El Aryan menjadi kota terlarang bagi arkeolog, sehingga informasi tentangnya sangat terbatas dan memicu berbagai spekulasi mengenai apa yang tersembunyi di sana. Arsitektur di Zawiat El Aryan menimbulkan berbagai teori, termasuk kemungkinan bahwa situs ini dibangun oleh peradaban dengan teknologi maju, mungkin lebih tua dari yang diketahui dalam sejarah Mesir kuno. Bangunan utama di Zawiat El Aryan sering disebut sebagai piramida tak selesai. Struktur ini terdiri dari dasar berbentuk persegi dengan ukuran sekitar 650 kaki di setiap sisinya. Di tengahnya terdapat lubang berbentuk T yang dalam yang digali ke dalam batuan dasar. Hasil penggalian di Zawiat El Aryan begitu mengagumkan karena menunjukkan tingkat ketelitian dan ukuran situs ini yang begitu besar, menimbulkan pertanyaan tentang alat dan teknologi yang digunakan oleh orang Mesir kuno. Alat dari tembaga dan batu tampaknya tidak cukup untuk proyek besar ini, sehingga beberapa orang berpendapat bahwa Zawiat El Aryan mungkin dibangun oleh peradaban dengan teknologi maju. Penggalian menunjukkan dinding lubang yang hampir lurus sempurna dan halus, menandakan penggunaan alat ukur dan potong canggih. Lubang di situs ini sengaja diisi dengan batu kapur berat, seolah-olah untuk menyembunyikan sesuatu. Setelah menggali, Barsanti dan timnya menemukan fondasi besar dan blok granit merah muda, termasuk blok seberat 30 ton, yang membentuk semacam lantai. Penemuan ini membuat Barsanti yakin bahwa dia menemukan pintu masuk ke dunia bawah tanah, mungkin berisi harta karun atau benda bersejarah penting. Salah satu penemuan yang paling menakjubkan di Zawiat El Aryan adalah sebuah wadah besar berbentuk oval yang terbuat dari granit merah muda. Wadah ini ditemukan di salah satu blok lantai, dilapisi kapur dan tanah liat tebal, menunjukkan pentingnya wadah tersebut, mungkin karena berisi sesuatu yang berharga. Garis-garis hitam di sampingnya mungkin sisa-sisa cairan, menunjukkan penggunaan dalam proses unik yang belum diketahui. Bentuk dan perlindungan wadah ini menunjukkan perannya dalam proses canggih, mungkin terkait dengan pembangkitan atau penyimpanan energi. Pada tahun 1905, saat Barsanti dan timnya sedang menggali situs ini, terjadi badai besar di Mesir yang juga mengenai lubang di Zawiat El Aryan. Hujan lebat mengisi lubang tersebut dengan air setinggi lebih dari 10 kaki. Anehnya, beberapa jam setelah badai, tinggi air di lubang itu tiba-tiba turun. Barsanti yakin bahwa ini pasti karena air tersebut mengalir ke semacam ruangan bawah tanah, ke ruangan tersembunyi yang menurutnya ada di bawah lubang tersebut dan menunggu untuk ditemukan. Penggalian di Zawiat El Aryan sangat menantang, dengan blok batu besar, semen keras, dan pola penguncian rumit yang membuat tim Barsanti kesulitan. Namun tantangan ini justru meyakinkan Barsanti bahwa situs tersebut menyembunyikan sesuatu yang sangat berharga di bawah lantainya. Sayangnya, biaya penggalian yang tinggi membuat Barsanti kehabisan dana sebelum berhasil mengungkap misterinya. Ketika Perang Dunia I pecah, semua eksplorasi di situs-situs Mesir terhenti. Barsanti meninggal secara tiba-tiba pada tahun 1917 dan pekerjaannya tidak dilanjutkan oleh ahli lain, membuat Zawiat El Aryan terlupakan dan misterinya tetap belum terpecahkan. Pada tahun 1960-an, tepat ketika minat terhadap misteri Zawiat El Aryan mulai muncul kembali, pemerintah Mesir tiba-tiba melarang akses ke situs tersebut. Hal ini semakin menambah rasa penasaran orang-orang. Sekarang, di atas situs tersebut berdiri pangkalan militer dan tidak ada yang diizinkan masuk ke dalamnya. Meskipun bukti yang pasti sulit ditemukan, kerumitan arsitektur dan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dari situs Zawiat El Aryan, ditambah dengan lokasinya yang dekat dengan piramida besar, menimbulkan dugaan bahwa situs ini mungkin merupakan bagian dari sistem teknologi canggih untuk menghasilkan dan menyalurkan energi di Mesir kuno.
Pada tahun 1960-an, ketika minat terhadap misteri Zayed El Aryan mulai bangkit kembali, pemerintah Mesir tiba-tiba melarang akses ke situs tersebut. Hal ini semakin menambah rasa penasaran banyak orang. Kini, situs tersebut menjadi pangkalan militer dan tidak ada yang diizinkan masuk, meskipun sulit menemukan bukti pasti, keremitan arsitektur dan aspek yang tidak bisa dijelaskan dari Zayed El Aryan, serta lokasinya yang dekat dengan piramida besar, menimbulkan spekulasi bahwa situs ini mungkin bagian dari sistem teknologi canggih untuk menghasilkan dan menyalurkan energi di Mesir kuno. Sarapeum Saqqara. Sarapeum Saqqara, sebuah situs pemakaman kuno yang terletak di dekat Kairo, Mesir, telah lama menjadi pusat perhatian para arkeolog dan sejarawan. Situs ini terkenal karena koleksi kotak-kotak granit berukuran raksasa yang memenuhi situs tersebut. Kotak-kotak ini diyakini sebagai sarkofagus atau peti mati yang terbuat dari batu yang digunakan untuk menyimpan jasad hewan-hewan suci dalam kepercayaan Mesir kuno. Salah satunya adalah Apis, seekor banteng yang sangat dihormati. Kotak-kotak granit ini yang berasal dari sekitar tahun 1300 sebelum Masehi dibuat dengan tingkat presisi dan keahlian yang luar biasa yang memicu perdebatan sengit tentang bagaimana orang Mesir kuno mampu menciptakannya. Setiap kotak di Sarapeum Saqqara dipahat dari satu blok granit tunggal, sebuah batu yang terkenal karena kekerasannya yang luar biasa. Ukuran kotak-kotak ini sangat besar dengan beberapa diantaranya mencapai berat 70 ton, termasuk tutup dan dasarnya. Ini berarti bahwa blok granit asli yang digunakan untuk memahat kotak-kotak ini bisa memiliki berat hingga 200 ton. Yang menakjubkan dari kotak-kotak granit ini adalah permukaan dalamnya yang dipoles dengan sempurna dan presisi tinggi. Tidak hanya bagian luarnya yang dipoles dengan sempurna, bagian dalamnya juga sama halus dan presisinya. Mencapai tingkat ketelitian seperti itu dengan alat sederhana pada masa itu tampak seperti pekerjaan yang mustahil. Dinding kotak juga memiliki ketebalan seragam, menunjukkan penggunaan alat ukur dan pemotong yang sangat canggih. Keseragaman dan presisi ini jarang ditemukan pada peninggalan Mesir kuno lainnya, menimbulkan pertanyaan tentang teknologi dan metode yang digunakan. Mungkinkah orang Mesir kuno memiliki pengetahuan dan teknologi yang lebih maju dari yang kita bayangkan? Proses mengosongkan blok granit raksasa untuk membuat kotak ini memerlukan penguasaan teknik pemotongan batu yang tinggi. Alat konvensional dari tembaga tidak cukup kuat untuk granit sekeras ini. Tidak cocokan ini memunculkan teori bahwa para pembangun mungkin memiliki pengetahuan tentang teknologi canggih seperti bor berkecepatan tinggi, alat pemotong berujung berlian, atau bahkan memiliki mesin canggih lainnya. Selain itu, para peneliti juga tertarik dengan tujuan dari kotak-kotak ini. Meskipun awalnya dianggap sebagai sarkofagus untuk mengubur sapi Apis yang suci, penjelasan ini mulai dipertanyakan. Pasalnya, kotak-kotak ini dibuat dengan sangat rumit dan presisi, seolah-olah bukan hanya untuk tujuan pemakaman biasa. Beberapa teori menyebutkan bahwa kotak-kotak ini mungkin digunakan untuk tujuan yang membutuhkan ukuran yang sangat tepat dan permukaan yang halus. Mungkin terkait dengan manipulasi energi atau proses ilmiah yang belum kita ketahui. Menariknya, kotak-kotak granit ini juga memiliki sifat akustik yang unik. Selain itu, cara mereka memindahkan dan menempatkan kotak-kotak besar ini juga menjadi misteri. Terowongan bawah tanah di Sarapeum sempit dan berliku, sehingga memindahkan benda sebesar itu sangat sulit. Selain itu, tidak ada tanda-tanda penggunaan obor atau bekas terbakar di dalam Sarapeum Saqqara. Jadi, jenis penerangan apa yang mereka gunakan untuk menerangi ruang bawah tanah ini? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi teka-teki bagi para peneliti hingga saat ini. Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, para arkeolog arus utama berpendapat bahwa ketelitian dan keahlian dalam pembuatan kotak-kotak granit ini adalah hasil dari keterampilan dan kesabaran para pengrajin kuno. Mereka percaya bahwa selama beberapa generasi, para pengrajin ini terus menyempurnakan teknik mereka dalam mengolah batu hingga mencapai tingkat presisi yang tinggi. Para kritikus teori teknologi canggih berpendapat bahwa tidak ada bukti arkeologis langsung yang mendukung keberadaan mesin atau alat canggih yang cukup untuk membuat kotak-kotak ini di Mesir kuno. Mereka berpendapat bahwa menciptakan presisi seperti itu pada zaman kuno tidak hanya membutuhkan alat canggih, tetapi juga pemahaman mendalam tentang teknik dan geometri yang rumit. Namun, ukuran dan ketepatan kotak-kotak di Sarapeum belum pernah ditemukan di tambang granit modern manapun.
Ini menunjukkan bahwa orang Mesir kuno atau mungkin peradaban yang lebih tua memiliki akses ke teknologi dan pengetahuan yang belum sepenuhnya kita pahami. Kuil Lembah Khafre. Kuil Lembah Khafre atau Valley Temple of Khafre merupakan bagian penting dari kompleks piramida Giza di Mesir. Adalah contoh luar biasa dari teknik dan arsitektur kuno. Kuil ini hampir tidak rusak selama ribuan tahun karena tertutup pasir sampai abad ke-19. Dibangun dengan batu kapur dan granit merah yang sangat besar, bahkan beberapa di antaranya memiliki berat lebih dari 150 ton. Kuil ini mencerminkan keahlian teknik yang mengagumkan untuk zamannya. Penyusunan batu-batu besar tanpa semen dengan ketelitian yang menyerupai teka-teki 3 dimensi menunjukkan pemahaman luar biasa tentang pengerjaan batu. Keberadaan batu-batu yang tampak melengkung di bagian dalam kuil menimbulkan pertanyaan menarik tentang kemungkinan penggunaan teknologi canggih pada zaman kuno. Batu-batu di Valley Temple of Khafre terlihat menyatu dengan sempurna ke dalam bangunan, seolah-olah telah dibentuk atau dilengkungkan dengan sangat ahli. Ini berbeda dengan pemahaman umum kita tentang cara orang zaman dulu mengolah batu. Prestasi luar biasa ini membuat kita bertanya-tanya, bagaimana mungkin para pembangun zaman dulu bisa mengolah batu sebesar itu dengan cara yang sangat teliti? Apakah mungkin mereka memiliki teknologi canggih atau cara-cara khusus yang sekarang sudah hilang, yang memungkinkan kita membentuk batu ini dengan cara yang tampaknya mustahil dilakukan dengan alat-alat yang kita ketahui pada zaman itu? Salah satu hal yang paling menarik dari Valley Temple adalah adanya batu granit hitam besar di dinding bagian dalam sebelah timur, yang berbeda dari seluruh dinding lainnya yang terbuat dari granit merah muda. Kita tidak tahu pasti mengapa batu ini ada di sana dan apa tujuannya. Beberapa orang menduga bahwa mungkin ini menandai pintu masuk ke lorong bawah tanah. Meskipun banyak orang percaya bahwa kuil ini digunakan untuk proses mumifikasi dan pembersihan jenazah Firaun Khafre sebelum dimakamkan, tidak ada bukti kuat yang mendukung pendapat ini. Beberapa peneliti yang mempelajari cara pengolahan batunya berpendapat bahwa kuil ini mungkin jauh lebih tua daripada yang selama ini kita kira berdasarkan sejarah dinasti Mesir. Valley Temple tidak memiliki lukisan dan tulisan, sama seperti piramida. Yang mengejutkan banyak orang adalah kemiripan Valley Temple dengan bangunan-bangunan yang ditemukan di negara jauh seperti Peru. Desain Valley Temple sangat mirip dengan tempat-tempat seperti Ollantaytambo dan kuil Coricanca di Peru. Hal ini membuat orang berpikir mungkin ada hubungan antara peradaban-peradaban kuno ini. Kemiripan ini menimbulkan perdebatan tentang kemungkinan adanya rencana bangunan atau pengetahuan yang sama di antara budaya-budaya yang jauh ini. Sebuah dugaan yang masih menjadi misteri menarik. Penelitian mendalam yang dilakukan oleh para ahli seperti John Anthony West, Robert Koch, dan Andrew Collins menunjukkan bahwa Valley Temple dan Sphinx Temple, dua bangunan penting di dataran tinggi Giza, mungkin jauh lebih tua dari yang diperkirakan sebelumnya. Mereka memperkirakan bahwa kedua bangunan ini mungkin sudah ada lebih dari 10.000 tahun yang lalu, jauh sebelum masa pemerintahan Firaun Khufu yang membangun piramida besar. Belati dengan bilah besi yang dilengkapi sarung dan pegangan emas. Pada 26 November 1922, Howard Carter dan Lord Carnarvon membuka ruang rahasia di makam Firaun Tutankhamun yang belum tersentuh selama ribuan tahun. Makam ini berisi harta karun luar biasa termasuk benda-benda berharga dan hiasan emas. Namun, penemuan ini diiringi peristiwa misterius dengan kematian mendadak beberapa anggota tim termasuk Lord Carnarvon yang memicu spekulasi tentang kutukan makam Tutankhamun. Di antara harta karun tersebut, sebuah belati dengan bilah besi, sarung, dan pegangan emas yang tergeletak di samping mumi Tutankhamun yang masih muda. Yang menarik perhatian para ahli dari penemuan di makam Tutankhamun adalah bilah belatinya yang terbuat dari besi. Pada masa pemerintahan Tutankhamun tahun 1332 sampai 1323 sebelum Masehi, perunggu adalah logam yang paling umum digunakan. Sementara besi sangat langka dan lebih berharga daripada emas. Meskipun orang Mesir kuno ahli dalam mengolah logam seperti tembaga, perunggu, dan emas, mereka belum menguasai teknik peleburan besi secara luas. Teknologi ini baru umum di Mesir beberapa abad kemudian. Oleh karena itu, penemuan belati besi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang asal-usul dan bagaimana benda tersebut bisa dimiliki oleh Tutankhamun. Kualitas belati ini semakin menambah misteri. Bilahnya tidak hanya terbuat dari besi, tetapi juga besi meteorit, suatu material yang sangat langka dan berharga pada masa itu.
Penemuan ini menimbulkan pertanyaan besar bagaimana orang Mesir kuno bisa membuat artefak secanggih itu pada masa ketika teknologi peleburan besi masih belum berkembang. Orang Mesir kuno sendiri memiliki penjelasan yang menarik. Mereka mengaitkan asal-usul belati ini dengan campuran tangan ilahi, menganggapnya sebagai hadiah dari para dewa. Misteri seputar belati Tutankhamun terus menarik perhatian para peneliti hingga saat ini. Bagaimana orang Mesir kuno memperoleh besi meteorit dan bagaimana mereka mampu membentuknya menjadi belati yang begitu indah. Para ahli Mesir kuno berpendapat bahwa orang Mesir hanya mengambil besi dari meteorit yang jatuh di Mesir. Teori ini masuk akal tetapi memiliki kelemahan. Mengambil logam dari meteorit terutama pada zaman perunggu terlalu sulit untuk orang Mesir. Lebih lagi, besi meteorit tersebar di seluruh meteorit membuatnya mustahil diambil tanpa teknologi canggih. Pada tahun 1994, analisis dengan alat khusus menunjukkan bahwa pisau ini bukan dari besi meteorit biasa. Campuran logamnya rumit dan kuat, terdiri dari 89% besi dengan banyak nikel, kobalt, dan kromium, sebuah komposisi yang membutuhkan keahlian tinggi dalam mengolah logam yang seharusnya belum ada pada zaman itu. Keahlian pembuatan pisau dari makam Tutankhamun mengherankan karena tidak memiliki bekas palu dan tepinya sangat rapi, menunjukkan tingkat kecanggihan yang tidak sesuai dengan kemampuan Mesir pada zaman perunggu. Selain itu, makam tersebut juga berisi hiasan dada dengan gambar kumbang bersayap dari batu permata kuning hijau yang ternyata adalah kaca gurun, material yang berbentuk pada suhu sangat tinggi. Kaca gurun ini mirip dengan trinitit dari uji coba nuklir, menambah misteri benda-benda di makam Tutankhamun. Penemuan ini memunculkan teori tentang kejadian nuklir kuno atau teknologi canggih yang dapat menghasilkan panas ekstrim, jauh melampaui kemampuan peradaban zaman perunggu. Temuan ini menantang pemahaman kita tentang sejarah kuno, menunjukkan pengetahuan dan keahlian yang mungkin berasal dari peradaban maju, baik dari luar angkasa atau peradaban manusia yang hilang. Tanis. Tanis, sebuah kota kuno yang pernah berdiri megah di delta timur laut Sungai Nil, Mesir, memiliki sejarah panjang dan kaya yang membentang selama berbagai periode peradaban Mesir kuno. Meskipun penting dalam sejarah Mesir, Tanis tetap tersembunyi selama berabad-abad. Baru pada tahun 1939, setelah 12 tahun penggalian, tim arkeolog Prancis menemukan situs Tanis. Namun yang mereka temukan adalah pemandangan kehancuran yang luar biasa, bukan kota megah. Patung-patung raksasa, tugu-tugu, dan blok-blok batu besar dari tambang Aswan lebih dari 1000 mil jauhnya berserakan dan terfragmentasi. Di antara puing-puing ditemukan potongan-potongan patung kolosal dari granit utuh, yang jika berdiri utuh akan menjadi salah satu patung terbesar di Mesir kuno. Penemuan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana patung sebesar itu diangkut dan didirikan, serta apa yang menyebabkan kehancurannya. Colossi of Memnon adalah dua patung batu besar yang terletak di tepi barat Sungai Nil dekat Luxor. Tingginya sekitar 60 kaki atau 18 meter dan beratnya diperkirakan sekitar 720 ton. Berdasarkan ukuran potongan kaki yang ditemukan di Tanis, patung utuhnya diyakini 2 kali lipat ukuran Colossi of Memnon. Jadi tingginya sekitar 120 kaki dan beratnya 1.400 ton. Ini menimbulkan pertanyaan penting bagaimana batu-batu sebesar ini bisa diangkut sejauh itu dan peristiwa bencana apa yang bisa menyebabkan kehancuran sebesar ini. Misteri Tanis semakin dalam dengan tanahnya yang gersang, berbeda dari kesuburan delta di sekitarnya. Dalam Alkitab, Tanis dikenal sebagai kota Zoan, yang disebut mengalami penghancuran. Beberapa batu granit di Tanis menunjukkan tanda-tanda terkena panas tinggi, mengindikasikan peristiwa bencana dengan suhu ekstrim. Kerusakan ini menunjukkan kekuatan luar biasa melampaui kemampuan api atau teknik perang kuno. Patung-patung besar terhempas dan tersebar hancur oleh kekuatan besar. Penggalian menunjukkan sebagian besar kota terkubur 10 hingga 20 kaki di bawah tanah, menghapusnya dari permukaan bumi. Pola kehancuran ini mendukung teori adanya kekuatan alam luar seperti semburan plasma dari matahari yang menghancurkan dan mengubur kota kuno dengan puing-puing dan tanah. Namun kehancuran Tanis bukan satu-satunya misteri di situs ini. Banyak tugu, benda-benda kuno, dan patung-patung besar semuanya terbuat dari granit. Membuat banyak peneliti seperti Brian Foster percaya bahwa mereka dibangun menggunakan teknologi tinggi yang kini hilang.
Ada juga banyak sisa-sisa tugu yang hancur di situs ini, lebih banyak dari lokasi lain di Mesir. Tugu-tugu ini sering dianggap sebagian besar dari sistem energi yang mungkin terkait dengan piramida Giza. Mungkin beberapa jenis kegagalan dalam sistem energi ini menyebabkan kehancuran kota ini. Obelisk yang tak selesai. Obelisk tak selesai di Aswan adalah batu granit besar di selatan Mesir dekat Sungai Nil yang ditinggalkan ribuan tahun lalu karena retakan. Meskipun direncanakan untuk dipindahkan dan dirikan, batu ini tetap di tempatnya dengan panjang 137 kaki dan berat sekitar 1.170 ton. Jika selesai, obelisk ini akan menjadi monumen terbesar yang pernah dibuat dari satu batu oleh orang Mesir. Di tambang Aswan, terdapat bukti penggunaan teknologi canggih untuk mengolah granit keras, seperti lubang-lubang bulat halus yang tampak seperti dibor dengan teknologi modern. Salah satu lubang ini mencapai kedalaman hampir 30 kaki. Selain itu, ada dinding vertikal lurus sempurna yang menimbulkan pertanyaan tentang teknologi yang digunakan untuk memotong granit dengan presisi tinggi. Bagaimana mungkin blok granit besar dan obelisk dipindahkan? Jika kita pergi ke obelisk yang belum selesai itu sendiri, kita bisa menemukan tanda-tanda yang lebih aneh di permukaan granit. Permukaan dari lempengan granit besar ini dihiasi dengan area berongga yang halus, memberikan kesan bahwa granit itu dikeruk dari obelisk. Istilah kerukan sebenarnya berasal dari beberapa peneliti yang mempelajari struktur ini dan tidak bisa menemukan penjelasan yang lebih baik. Mengatakan bahwa batu tersebut tampaknya telah dikeruk seperti sendok dengan es krim. Yang menarik, sisi obelisk juga menunjukkan fitur dikeruk ini tetapi secara vertikal dan hampir seragam, yang memanjang dari sisi batu hingga ke tanah, di mana mereka membentuk garis lurus. Di dekat obelisk yang belum selesai ditanis, ada sebuah batu besar yang menarik perhatian para peneliti. Batu ini memiliki bagian bawah yang hampir seluruhnya dikeruk, menyisakan sedikit granit yang masih menempel pada dasarnya. Bentuk-bentuk aneh dari fitur-fitur ini yang tidak pernah terlihat di bangunan Mesir lainnya membuat para arkeolog modern kebingungan. Para arkeolog modern mencoba menjelaskan tanda-tanda kerukan ini dengan teori tradisional. Mereka berpendapat bahwa obelisk yang diyakini dipesan pada masa pemerintahan Hatshepsut diukir menggunakan bola diorite. Menurut teori ini, para pekerja Mesir kuno memukul-mukulkan bola diorite ke obelisk untuk membentuknya. Namun, teori ini terdengar tidak masuk akal bagi sebagian orang. Bagaimana mungkin metode sederhana seperti itu bisa menghasilkan lubang uji yang sangat halus, dinding yang benar-benar rata, dan tanda-tanda kerukan yang semuanya berukuran sama pada obelisk. Bahkan jika kita berasumsi bahwa membentuk blok granit dengan memukul-mukulnya dengan batu diorit adalah mungkin, ada area di sekitar obelisk yang sangat sempit, sehingga tidak mungkin bagi pekerja untuk memukul dengan cukup keras untuk menghasilkan hasil yang terlihat. Teori tradisional tentang penggunaan bola diorit untuk memahat obelisk juga menghadapi tantangan lain. Beberapa lubang diuji di sekitar obelisk sangat sempit, sehingga tidak mungkin ada ruangan yang cukup untuk mengayunkan alat pemukul apapun. Selain itu, teori ini tidak menjelaskan bagaimana orang Mesir kuno berencana untuk memindahkan obelisk raksasa ini setelah selesai. Obelisk tersebut terletak di dalam lubang yang dalam dan mengangkat serta mengangkutnya ke lokasi tujuan akhir akan menjadi prestasi teknik yang luar biasa, bahkan dengan teknologi modern sekalipun. Hal ini memunculkan kemungkinan yang menarik. Mungkinkah obelisk yang belum selesai ini ditinggalkan oleh peradaban yang ada sebelum dinasti Mesir? Sebuah peradaban yang memiliki teknologi canggih untuk mengolah granit dengan presisi seperti itu dan benar-benar mampu mengangkutnya ke tempat yang diinginkan setelah selesai. Teori ini meskipun spekulatif menawarkan penjelasan alternatif yang menarik tentang misteri di balik obelisk yang belum selesai dan tanda-tanda pengerjaan lainnya di Tanis. Lampu Dendera. Relief di kuil Hathor di Dendera, dikenal sebagai lampu Dendera, telah memicu spekulasi bahwa orang Mesir kuno mungkin mengetahui listrik sebelum penemuannya secara resmi. Relief ini menggambarkan pendeta memegang benda mirip bola lampu dengan bentuk seperti ular di dalamnya yang ditafsirkan sebagai filamen. Selain itu, terdapat juga pilar jet dua tangan yang sebelumnya telah dikaitkan dengan komponen sistem listrik atau alat untuk menyalurkan energi. Pada relief lain di kuil tersebut, terdapat benda dengan garis-garis yang memanjang. Sering dianggap sebagai kalung, tetapi juga mirip alat teknologi.
Jika garis-garis tersebut adalah kabel listrik, maka bola-bola pada relief sebelumnya mungkin isolator, terhubung ke semacam baterai atau alat distribusi. Susunan ini mirip dengan desain sirkuit pada mobil kuno, terutama mesin bensin. Teori bahwa relief ini menggambarkan penerangan listrik kuno dipopulerkan oleh insinyur listrik Peter Krasa dan Rainer Habeck dalam buku Light of the Pararos. Walter Garn, insinyur lainnya, membuat model yang berfungsi berdasarkan desain ini, mendukung teori tersebut. Banyak orang menghubungkan relief Dendera Light dengan baterai Baghdad yang misterius, sebuah penemuan yang semakin memicu perdebatan tentang peradaban kuno dan kemungkinan pengetahuan mereka tentang listrik. Baterai Baghdad, juga dikenal sebagai baterai Parthian, adalah sekumpulan pot tanah liat dari zaman Parthian atau Sasanian. Setiap pot berisi silinder tembaga yang menutupi batang besi, dengan silinder dan batang yang tidak bersentuhan. Jika diisi dengan zat asam atau basa seperti cuka atau jus lemon, pot-pot ini bisa berfungsi sebagai sel galvanik. Pada dasarnya bentuk awal baterai. Banyak peneliti membuat prototipe baterai Baghdad, mengujinya untuk listrik, dan ternyata baterai tersebut menghasilkan tegangan listrik rendah, membuktikan bahwa orang kuno memang memiliki pengetahuan tentang fenomena ini.